Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil mu'minin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man ittaba'a bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan sehingga kita bisa berkumpul di bulan yang penuh berkah ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri yang saya hormati, para dewan juri dan teman-teman yang saya cintai. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan dakwah singkat yang berjudul hal-hal yang membatalkan puasa. Sebagaimana yang kita ketahui, puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa itu diwajibkan bagi seluruh umat muslimin di dunia ini. Dan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan sudah tertera di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulumu agar kamu bertakwa. Dan puasa juga termasuk rukun Islam yang 5. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Muslim yang disebutkan oleh Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Islam itu dibentuk dari 5 dasar. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, pergi haji jika mampu. Dan ada beberapa hal yang akan membatalkan puasa kita. 1. Makan dan minum. Makan, minum, dan segala sesuatu yang masuk melalui lubang pada tubuh kita di siang hari, dan itu kita lakukannya dengan sengaja, maka itu akan membatalkan puasa kita. Karena makan dan minumnya seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan itu hanya dapat dilakukan sebelum terbitnya fajar dan setelah terbenamnya matahari. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yang artinya, makan dan minumlah sebelum terbitnya fajar dengan dapat membedakan antara benang hitam dan benang putih. Dan makan minumnya seorang yang lupa di bulan Ramadan itu tidak akan membatalkan puasanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lupa dalam keadaan puasa lalu ia makan dan minum di siang hari, maka hendaknya ia tidak perlu mengqadha puasanya. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan makanan dan minuman itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Muntah dengan sengaja. Ketika seseorang muntah dengan sengaja atau memasukkan benda ke dalam mulutnya sehingga ia muntah di siang hari, itu juga dapat membatalkan puasanya. Akan tetapi sebaliknya, ketika seseorang muntah dengan tidak sengaja atau karena sakit, maka itu tidak akan membatalkan puasanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja, maka ia tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka ia wajib mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang ketiga, haid atau nifas. Haid atau datang bulannya bagi kaum perempuan itu juga dapat membatalkan puasa. Ketika seseorang haid di bulan Ramadan, maka ia wajib mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan, tetapi ia tidak perlu membayar fidyah.
Begitu juga sama ketika perempuan mengeluarkan darah nifas karena proses melahirkan, maka ia juga wajib hukumnya untuk mengqadha puasanya di bulan Ramadan, tetapi ia juga tidak perlu membayar fidyah. Yang kelima, yang keempat, gila. Gila, ketika seseorang mendadak gila, maka seketika itulah ia batal puasanya. Karena di dalam kitab Safinah menjelaskan bahwa syarat sah puasa yaitu Islam, baligh, berakal sehat, dan tidak ada halangan seperti haid atau nifas. Cukup sekian yang dapat saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.